Pas kram itu saya kan juga dibantu sama teman-teman, bantu buat ngurusin kaki sama yang sebagainya lah, pengobatan pertama. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi di podcast Semaga Punya Cerita bersama saya Esa. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu nih dari ekstrakurikuler WUSU. Halo Kak. Halo, Silakan Kak perkenalan diri. perkenalkan nama saya Danang Kurniawan dari kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 3 Klaten. Nah, bagi kalian yang belum tahu, ekstrakurikuler WUSU ini adalah salah satu ekstra bela diri di SMA Negeri 3 Klaten. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang ekstrakurikuler WUSU, aku mau tahu nih Kak, alasan Kakak mengikuti ekstrakurikuler WUSU itu apa? Alasannya udah bawaan dari SMP. Di SMP saya juga udah ikut WUSU, lalu di SMA saya melanjutkannya. Alasan utama kenapa saya suka WUSU itu dikarenakan di dalam WUSU terdapat unsur keindahan gerak. Walaupun ada unsur keindahan gerak, di dalamnya juga terdapat kekuatan. Jadi seimbang antara seni dan kekuatan. Itu yang membuat saya sangat suka dengan WUSU. Nah, itu tadi guys. Kenapa Kak Danang memilih ekstrakurikuler WUSU? Aku mau tahu nih Kak, ada ketuanya nggak di ekstrakurikuler WUSU? Kalau Ada. boleh tahu siapa nih ketuanya? Kebetulan ketuanya saya sendiri. Terus pembinanya siapa Kak? Untuk pembina ekstra WUSU, Bu Wirena. Bu Wirena pembinanya, ketuanya Kak Danang. Ya. Ada pelatihnya nggak? Pelatihnya ada. Dari luar atau masih guru semaga? Pelatihnya didatangkan dari luar. Namanya siapa Kak kalau boleh tahu? Namanya Suhubono. Nah itu tadi pelatihnya udah, ketuanya udah, pembinanya udah. Ya. Aku mau tanya nih Kak, gimana sih cara ekstra WUSU ini latihan? Kalau latihannya biasanya kalau sebelum pandemi ya, itu biasanya kita latihan di GOR. Untuk pertama ya pemanasan seperti biasa, lalu lari keliling GOR sebanyak 5 kali, lalu kita latihan mulai dari memukul, menendang, dan latihan pakai samsak itu juga, sama latihan-latihan lainnya seperti latihan pedang, latihan golok, dan macam-macam pergerakan juga. Oh begitu. Ini kan pandemi, Ya. sekolah libur. Ya, Terus ada hambatan buat latihan nggak? kalau hambatan pasti ada ya, karena kalau pandemi ini kan mau kemana-mana susah, kesini situ Betul. dilarang gitu. Nah, caranya buat latihan meski nggak ada pelatihnya itu gimana Kak? Ya walaupun tiada pelatih, kita juga latihan sendiri di rumah, seperti latihan fisik, latihan gerak-gerak lah intinya gitu. Gitu. Kalau kakak sendiri pernah nggak ikut lomba WUSU di Klaten atau? Pernah lomba ikut. Nah itu tingkat provinsi atau kecamatan kak? Itu tingkat provinsi di Magelang. Nah kan Kak Dadang pernah ikut lomba Ya. provinsi. Terus bawa apa aja kak dari lomba tersebut? Dari provinsi kan kita perwakilan dari Klaten. Ya. Saat itu kita membawa 1 emas sama Ya. 2 perunggu ya. Wow banyak guys. Kan kakak kan pernah latihan bareng-bareng gitu. Pernah Ya. cedera nggak kak saat berlatih WUSU gitu? Kalau cedera sih enggak, tapi kalau kram itu pernah. Sampai apa? Pernah sampai parah nggak kak? Nggak. Kalau keramnya? Enggak, soalnya ada pas kram itu saya kan juga dibantu sama teman-teman, bantu buat ngurusin kaki sama yang sebagainya lah, pengobatan pertama. Nah kan kakak suka banget nih sama WUSU. Kakak pernah nggak ikut private WUSU gitu?
Pernah. Terus pelatihnya sama atau ada pelatih lain? Ada pelatih lain dari sananya ada. Oh, ada perguruan wusunya nggak kak? Kalau di Klaten? Kalau di Klaten ada perguruannya. Di mana tuh kak? Perguruannya di Jogonalan, tepatnya di SMP Negeri 1 Jogonalan. Kalau boleh tahu nih kak, Ya, kalau boleh tahu nih kak, pengalaman berkesan saat berlatih wusu atau saat mengikuti lomba wusu ada nggak kak? ada. Itu pengalaman berkesan saya itu ketika saya mengikuti lomba di Magelang itu. Kenapa menurut saya berkesan? Karena di dalam lomba itu juga terdapat kekeluargaan. Jadi dulu kan kita barengan Ya. sama kontingen Sukoharjo. Jadi kita latihan pun juga barengan. Kita pun riwa-riwi dari latihan ke Klaten, lalu latihan ke Sukoharjo lagi, ke Klaten, Sukoharjo lagi. Ya saling bertukar pikiran lah. Ya itu. Kalau pengalaman berkesan udah ada pengalaman yang nggak lucu gitu kan, pasti ada salah satu yang pengalaman yang lucu gitu apa? Pengalaman yang lucu ya ada sih. Saat itu kan kita kan dari berangkat itu 2 kontingen, Sukoharjo sama Klaten. Nah itu di dalam pertandingan itu ketemu keduanya. Jadi satu kos itu bertemu. Jadi temen sama temen ikut dalam pertarungan gitu loh. Nah itu menurut saya sama teman-teman itu lucu sih, soalnya kita itu berangkat bareng, latihan bareng, kok beruntungnya itu bisa ditemukan dalam pertandingan tersebut. Ya itu. Wah. Terus aku mau tanya nih kak, kan kakak sering lomba-lomba, sering latihan-latihan, terus ada ritual khusus nggak? Kalau sebelum memulai kegiatan? Biasanya nggak ada sih, cuma doa itu aja. Doa bersama, pemanasan, langsung latihan gitu aja. Itu guys. Nah kan kita sudah banyak membahas ekstrakurikuler wusu, dari pelatih, pembina, sampai pengalaman-pengalaman juga dibahas di sini. Nah sekarang kak, gimana sih caranya biar teman-teman bisa gabung, adik-adik juga bisa gabung di ekstrakurikuler wusu ini? Oh ya, untuk adik-adik yang ingin ikut di Ekstra Wusu SMA Negeri 3 Klaten, bisa hubungi saya di nomor yang tertera di sini. Nah kak, ini kan kita mau merayakan HUT Semaga yang ke-29. Ada nggak pesan-kesannya? Untuk pesan dan kesan, saya perwakilan dari Wusu SMA Negeri 3 Klaten mengucapkan selamat ulang tahun untuk SMA Negeri 3 Klaten yang ke-29. Semoga SMA Negeri 3 Klaten menjadi SMA yang unggul baik di bidang akademik maupun non-akademik, dan juga berpotensi dalam sekolah adiwiyata dan bersaing di SMA-SMA di luar sana. Itu saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih juga buat Kak Danang yang sudah berkenan hadir di podcast Semaga Punya Cerita kali ini. Wow. Kita akhiri podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Yeay.